Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Baik, jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberikan limpahan barokah untuk kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan sholat Isya secara berjamaah. Semoga ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberikan barokah pada sisa umur yang kita miliki. Karena sholat niku Pak, sholat itu rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam itu yang 5 ada pada aktivitas sholat. Rukun pertama apa Pak? Syahadat. Syahadat, kalimat syahadat ada enggak kita ucapkan di dalam sholat? Ada. Ya, di dalam tasyahud. Ini rukun apa? Rukun pertama dalam rukun Islam. Yang kedua apa? Habis syahadat salat. Ya salat itu sendiri ya, aktivitasnya jelas. Yang ketiga apa? Puasa. Aktivitas puasa itu apa? Menahan lapar, haus, enggak makan, enggak minum, enggak apa lagi, enggak hubungan badan suami istri. Itu pun kita menahan itu semua. Dalam aktivitas sholat pun kita tidak diperbolehkan untuk makan, untuk apa? Minum. Kalau orang makan dan minum dalam sholat, maka sholatnya batal. Sebagaimana puasa, orang mengerjakan puasa, kalau makan ataupun minum, puasanya batal. Ya, artinya aktivitas puasa pun ada pada aktivitas napa sholat. Apalagi setelah itu zakat. Zakat itu apa hubungannya dengan sholat? Zakat itu yang kita keluarkan wujudnya apa? Uang, harta. Harta bisa kita dapatkan dengan kerja. Ya, nggak mungkin harta itu ujug-ujug datang apa? Sendiri, itu namanya ngepet, Pak. Ya. Nggak mungkin kita diem tanpa kerja kemudian dapat apa? Harta. Ya. Walaupun ya ada juga, tapi itu kan sifatnya insidental. Sewaktu-waktu ada orang ngirimi apa makanan, sewaktu-waktu ada orang, jarang lah. Nalar kita kayaknya nggak nyampe. Nalar kita mengatakan bahwa kalau kita pengen dapat uang, ya kerja. Aktivitas sholat itu wujudnya adalah pekerjaan, aktivitas. Ya. Sehingga dari aktivitas kerja itu kita membuang waktu, ada gerakan, ada sesuatu yang dilakukan. Sama dengan pekerjaan dalam mendapatkan uang. Sehingga disebutkan oleh para ulama, aktivitas zakat sebenarnya juga pada ada aktivitas sholat. Yang terakhir apa Pak? Haji. Haji apa wujudnya?
Haji itu aktivitas haji tujuannya kemana? Ke Mekah. Kiblat kita kemana Pak ketika sholat? Ke Mekah. Ya. Sehingga aktivitas haji pun ada pada aktivitas sholat. Sehingga para ulama begitu agungnya sholat, ya, begitu tingginya syariat sholat, maka siapa yang diberikan kemudahan dalam menjalankan sholat, maka mereka adalah orang yang beruntung. Nah, termasuk kita, alhamdulillah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala datang ke rumahnya Allah dalam rangka untuk mengerjakan sholat, yang mana sholat ini adalah aktivitas ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam 1 tahun, Pak, haji itu dikerjakan berapa kali sekali? Seumur hidup, ya. Wajibnya seumur hidup sekali. Zakat dalam 1 tahun berapa kali kita melakukan? Cuman sekali, Pak. Dalam 1 tahun. Puasa dalam 1 tahun berapa kali kita diperintahkan untuk mengerjakan puasa yang wajib? Maksimal paling 30 hari, Pak. Mentok gitu, Pak. Kadang-kadang 29 dalam 1 tahun, Pak. Tapi sholat dalam 1 tahun berapa kali kita kerjakan? Nah, banyak kan, Pak? 1 harinya 5 dikali 360 berapa tuh? 65, sekitar 1815 atau 13 kali. Bayangin. Artinya memang sholat itu adalah syariat yang Allah menginginkannya itu sering dilakukan. Bahkan dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkannya bukan berapa? Bukan 5, tapi berapa? 50. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat senang sekali ketika ada orang mengerjakan sholat. Makanya kalau orang butuh sesuatu ya sholat. Kalau orang habis tobat ya sholat. Kalau orang habis pergi, Pak, ya pulang ke rumah, sunnahnya mampir dulu ke masjid sholat. Ya, orang baru datang ke tempat yang baru sholat. Semua aktivitas gerakan itu diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Karena memang syariat ini, ya, syariat yang dinamakan syariat apa? Sholat itu adalah syariat yang paling dicintai oleh baginda siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sungguh sangat beruntung sekali Bapak Ibu sekalian, termasuk kita, alhamdulillah, kita diberikan kemudahan sekali lagi mengerjakan sholat. Ya, sudah wujudnya sholat dikerjakan di rumahnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, nih luar biasa. Maka continue kita lakukan ini, ya Pak, sebagai wujud apa ya? Wujud cinta kita kepada Allah dan sebagai bukti bahwa kita serius ingin mendapatkan ridhonya Allah, bukan hanya ucapan, tapi kita berupaya untuk membuktikan dengan sebuah tindakan wujudnya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, kita mengkaji 1 hadis saja, nanti kita akan jabarkan. Ini berkaitan dengan tema yang pernah saya sampaikan di masjid ini, Pak. Kaitannya dengan beberapa pertanyaannya siapa? Malaikat nanti di alam barzakh. Di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW, yuja'u bil mauti yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat itu kematian itu akan dihadirkan di hadapan kita. Ya. Jadi kematian itu seakan-akan dalam hadis ini ada bentuknya, ada wujudnya. Padahal kematian bisa dilihat nggak, Pak? Ya, yang bisa dilihat kan orangnya, bukan kematiannya. Ya. Makanya di sini ka'annahu kabsun amlah.
Wujudnya nanti kematian itu seperti kambing ya, yang berwarna putih agak amlah garam. Warna garam itu warnanya putih tapi agak agak beseng gitu ya. Ya putihnya putih, bukan putih mengkilat murni tapi agak kotor gitu ya. Putihnya putih kok kotor ya, kayak kambing biasa ya, kambing sebagaimana kita lihat gitu. Fayuqafu bainal jannati wan nar. Kemudian kematian yang berupa kambing itu, yang diserupakan kambing itu, diletakkan di antara surga dan neraka. Tujuannya apa? Supaya bisa dilihat oleh penduduk surga dan penduduk neraka. Makanya taruh di tengah-tengah. Ya ahli jannah, wahai penduduk surga, ini dikatakan kepada mereka, hal ta'rifuna hadza, kamu tahu enggak ini apa? Ya nanti termasuk kita, semoga kita bagian dari penduduk surga. Hal ta'rifuna hadza, kamu tahu enggak ini? Ketika mereka mendengar panggilan ini, ada pertanyaan datang kepada mereka, mereka langsung nengok, melihat apa sih itu? Mereka mengatakan, na'am hadzal maut. Oh ya tahu, itu kematian. Jadi penduduk surga seakan-akan sudah pernah melihat kematian. Padahal kematian itu ya harusnya nggak ada wujudnya. Kok kematian ada wujudnya? Bayaqalu ahlan, kemudian penduduk neraka juga ditanya, wahai penduduk neraka, hal ta'rifuna hadza, kamu tahu ini enggak ini apa? Ya. Kemudian mereka, oh, tahu. Ini kematian. Kata siapa? Kata orang yang nanya ini. Fayu'maru bihi. Kemudian mereka memperhatikan prosesi kambing, ya diwujudkan seperti kambing itu. Kemudian apa? Kambing itu dipotong, Pak. Ya disembelih. Kemudian setelah diproses sembelih, kemudian dikatakan kepada penduduk surga dan neraka, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, khuludun bila maut, engkau sekarang ya akan kekal hidup di surga tanpa mengalami kematian. Karena yang kematiannya ini sudah mati tadi kan, dipotong tadi. Ya, disembelih. Ya. Kemudian wahai ahlal nar, wahai penduduk neraka, khuludun bila maut. Kamu wahai penduduk neraka sekarang tinggal di neraka selamanya tanpa mengalami apa? Kematian. Wah, kan ngeri, Pak. Makanya kita itu pilihannya cuma dua. Ketika kita mati nanti, mau jadi penduduk neraka atau mau menjadi penduduk surga. Kira-kira kita milih yang mana? Surga. Normalnya orang itu pengenin apa? Surga. Cuman yang kita tuntut bukan hanya ucapan pengen aja. Ya, kalau ditanya pengen, semuanya pengen. Jenengan kita pengen kaya nggak, Pak? Pengen. Yang enak-enak tuh jelas pengen. Cuman terkadang orang rasa inginnya itu tidak mau repot, pengennya instan, pengennya langsung mendapatkan kenikmatan, nggak mau berproses. Itu repotnya, Pak. Ya. Maka kalau kita benar-benar pengen masuk surganya Allah, ya konsekuen. Wahai sholat ya sholat, wahai puasa ya puasa, waktunya bayar zakat ya zakat bagi yang mampu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pilihan kita dua saja. Saya nggak mau milih surga, nggak mau milih neraka, malah celaka, Pak. Ya, malah apa? Celaka. Kalau orang nggak milih, ya mesti dia hidup itu ya asal hidup. Bang, ya, Pak. Kalau prinsipnya kita bukan prinsip kita itu hidup bukan untuk hidup, Pak. Paham ya?
Prinsip orang yang memilih surga, saya hidup untuk ibadah. Saya hidup untuk menjalankan perintahnya siapa? Allah. Bukan saya hidup untuk hidup. Wah, kalau hidup untuk hidup, Pak. Ya, yang penting urip, repot kalau kayak gini. Ya. Dia nggak bakal peduli tetangganya, yang penting saya hidup. Dia dapat uangnya caranya seperti apa, yang penting menguntungkan. Itu bukan prinsip orang yang milih surga. Kalau prinsip orang yang milih surga, konsekuensinya adalah taat aturan Allah. Makanya orang muslim itu, Pak. Muslim itu artinya apa? Orang yang tunduk, patuh terhadap aturan. Makanya kalau kita sudah mengaku sebagai orang muslim, mesti diatur. Nah, kalau kita nggak mau diatur, nggak usah jadi orang muslim. Makan babi, monggo silakan. Ya, makan apa lagi, Pak? Minum khamr, monggo silakan. Tapi bagi siapa yang mengatakan dirinya muslim, karena arti muslim itu sendiri adalah orang yang menundukkan diri kepada aturan siapa? Allah, maka segala aturan Allah Subhanahu wa taala kita siap mengerjakan. Nah, itu konsekuensinya dari orang muslim. Konsekuensinya kita pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Repot ya repot, tapi tetap tenang Pak Bu. Ada batasannya, ada limit waktu. Nggak bakal selamanya kita kayak gini terus. Ya, paling mentok-mentoknya kita menjalankan susahnya hidup di dunia itu sampai kapan kira-kira? Sampai kapan kira-kira, Pak? Kita pengen jatuh umur sampai berapa tahun? 100 tahun. Ya pengennya sih nggak usah lama-lama tapi masuk surga gitu, Pak ya. Pengennya sih gitu. Tapi terkadang kita kalau dituntut, kita siap matinya kapan? Kita bingung, Pak. Makanya kalau kita tanya siap nggak siap, harus apa? Siap, Pak. Karena kematian itu nggak seperti, mohon maaf, malaikat maut itu nggak seperti supir bis. Kalau kita ketinggalan, masih mau nunggu kita apa? Di terminal walaupun beberapa menit gitu. Kalau malaikat maut jatahnya detik itu juga ya, kita mau nggak mau, siap nggak siap harus apa? Berangkat. Ya, itu prinsipnya malaikat maut. Karena malaikat maut itu hanya sekedar menjalankan perintah. Makanya di sini dikatakan para ulama memahami hadis ini, yang disembelih, yang diwujudkan seperti kambing itu kematian atau apa? Kok bisa kematian ada wujudnya? Di mana-mana yang kita rasakan kematian itu nggak ada wujudnya. Maka para ulama ada yang mengatakan yang dimaksud dengan kambing yang dipotong pada hadis itu adalah malaikat maut. Malaikat mautnya dia bawa disembelih. Nah, kenapa? Karena tugasnya sudah nggak ada, Pak. Malaikat maut tugasnya apa? Mencabut nyawa, matiin orang, gitu tugasnya, Pak. Nah, kalau tugasnya mau membunuh orang, matikan orang, nanti pas di akhirat nanti ada kehidupan yang ketiga berarti. Karena malaikat maut masih apa? Menjalankan tugasnya. Paham dari sini, Pak? Ya. Sehingga dikatakan para ulama, ini bukan kematian yang sesungguhnya, tapi yang dipotong, yang disembelih adalah malaikat maut. Supaya tidak ada kematian lagi, orang sudah tidak merasakan kematian lagi, mereka hidup di akhirat kekal selamanya. Gitu. Ya. Ada yang mengatakan bukan malaikat maut. Yang dimaksud itu benar-benar kematian. Karena kematian itu sebenarnya ada wujudnya, Pak. Cuman tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita meyakini nggak bahwa jin itu ada, Pak? Ada. Bisa dilihat, bisa dirasakan? Enggak ya. Tapi ada nggak? Ada.
Ya, bisa masuk ke tubuh kita? Bisa. Bisa mengendalikan kita? Bisa. Bisa menyakiti kita? Bisa. Ya, bisa mematikan kita? Oh, bisa. Ya. Begitu juga kematian. Aslinya kematian itu ada, cuman nggak dilihat. Nggak bisa dilihat oleh diri kita. Sehingga orang, makanya ini yang menunjukkan ketika penduduk surga dan penduduk neraka ditanya ini apa, mereka langsung bisa menjawab. Seakan-akan mereka pernah melihat. Kalau dia nggak pernah sebelumnya, belum pernah melihat sama sekali, oh apa itu, kita nggak tahu. Bisa dipahami, Pak? Namanya orang bisa menjawab, oh iya itu kematian, berarti sebelumnya pernah ngelihat. Berarti nanti makanya disimpulkan oleh para ulama di sini pendapat yang kedua nih, mengatakan bahwa kematian itu bisa dilihat bagi orang yang sudah mengalami mati. Ya, bagi orang yang sudah mengalami mati, Pak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari keyakinan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kematian itu ada, harus kita yakini, harus kita persiapkan. Ini bagian dari iman kepada hari akhir. Rukun keberapa? Rukun iman? Ya, Bu. 5. Rukun iman kelima. Terakhir kan iman kepada qada dan qadar. Salah satu rukun iman kelima, kita harus meyakini hari akhir. Hari akhir itu hari apa? Hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut hari akhir? Hari terakhir. Kenapa, Pak? Karena setelah terjadi hari kiamat, sudah tidak ada hari lagi. Hari kiamat terjadi hari apa? Hari apa, Pak? Hari kiamat terjadi hari Jumat ya, kemarin ya, ini barusan. Hari Jumat. Informasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa hari kiamat itu terjadi di hari Jumat. Jumatnya kapan? Wallahu alam. Urusan Jumatnya kapan? Wallahu a'lam. Yang penting informasinya hari Jumat. Jumat keberapa, kedua, ketiga, keempat, wallahu alam, kita nggak tahu. Yang kita yakini, maka setelah terjadi hari kiamat, tidak ada hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Sudah, ini hari terakhir. Maka kematian juga disebut kiamat, kan? Ya, orang yang mengalami mati itu kiamat. Disebut juga hari akhir, sama. Orang yang mengalami kematian ketika dia mati, ya dia hari terakhir itu. Ya, setelah mati sudah tidak melewati hari-hari yang lainnya. Bang, Pak. Ini yang harus kita yakini. Maka selanjutnya, keyakinan kita selanjutnya, kita harus yakin kepada hari apa? Kehidupan di alam barzah. Ini ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, motivasi buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ada hadis Rasulullah SAW, innalil qabri dhammah, bahwa kuburan itu, kata Rasulullah SAW, ada dhammah. Dhammah itu ini, Pak. Dhammah itu kalau di harokat apa wujudnya, bentuknya, Pak? Gini ya, melingkar nih, Pak. Jadi ada yang di ini kan, Pak. Jadi kalau dhammah makna secara bahasanya sebenarnya di apa? Himpitan. Ya, di apa? Dihimpit. Ini, Pak. Nanti setiap kuburan itu mesti ada himpitan. Termasuk kita nanti. Ya, termasuk apa? Kita. Ketika kita nanti masuk ke alam kubur, dikubur, kita semuanya merasakan apa? Himpitan. Semuanya. Ya, semuanya. Maka kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, ini kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, masa ada orang yang apa namanya
kalau seandainya semuanya mendapatkan himpitan, masa orang soleh juga mendapatkan himpitan? Gitu pertanyaannya. Ya, maka orang-orang himpitan itu terkesan apa? Hukuman gitu. Karena himpitannya keras sampai tulang belulangnya remuk. Ya. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para sahabat penasaran, kalau seandainya merasakan semua orang soleh bisa selamat enggak? Kira-kira apa jawaban baginda Nabi Muhammad SAW? Lau naja minha ahadun. Kalau seandainya ada orang selamat dari himpitan itu, lanaja minha Sa'du ibnu Mu'ad. Kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan, yang namanya sahabat Sa'ad bin Mu'ad itu harusnya selamat. Siapa Sa'ad bin Mu'ad itu? Sa'ad bin Mu'ad itu, Pak, ketika beliau meninggal, ini orang soleh, orang soleh. Ketika beliau meninggal, arasnya Allah itu apa? Getar, goncang. Ya. Kemudian pintu-pintu langit itu terbuka untuk menyambut siapa? Arwahnya, ruhnya sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian ruhnya itu dikawal, disambut oleh 70.000 malaikat. Ini orang solehnya super nih, Pak. Tapi kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Mu'ad sesoleh ini pun beliau merasakan apa? Himpitan. Ya. Tapi kita masih bertanya-tanya, kok masa himpitannya menyiksa sih? Sekelas orang soleh masa mendapatkan siksaan? Makanya para ulama itu berbeda pendapat, saya terangkan gitu. Yang pertama, Pak, sesoleh-solehnya orang, ya, himpitan itu dianggap sebagai ukubah. Apa itu ukubah? Hukuman. Hukuman karena apa? Jelas hukuman itu disebabkan karena dosa. Sesoleh-solehnya orang, ya, pernah melakukan dosa, ya kan? Apalagi kita. Ya, sesoleh-solehnya orang, ya, dia mungkin punya masa kelam. Karena orang yang dijamin tidak melakukan dosa itu hanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya. Maka akibat dosa yang dia pernah lakukan yang menjadikan himpitan itu sebagai hukuman yang menjadikan dia menjadikan dosa-dosanya apa? Diampuni. Jadi pada lanjut di mana? Di neraka masih mending apa, Pak? Ya sekali itu aja sudah selesai. Gitu. Setelah itu mendapatkan kenikmatan kubur. Ada yang mengatakan himpitannya itu bukan himpitan siksaan, tapi himpitannya itu adalah himpitan pelukan kasih sayang. Kok bisa dikategorikan kasih sayang? Ingat Bapak Ibu sekalian, mbah kita yang paling ujung itu siapa namanya? Mbah Adam. Ya kan? Mbah Adam itu diciptakan dari siapa? Dari apa? Dari tanah. Unsur kita sebenarnya ada unsur tanah, Pak. Unsur tanah itu memiliki unsur adem, tentrem, nggak panas. Beda dengan unsur api yang Allah ciptakan jin terbuat dari api, emosional. Makanya aslinya orang itu nggak emosian, karena unsurnya dingin tanah, Pak. Ya, kalau dia emosian berarti ada unsur api di situ. Berarti ada dominasi iblis. Ada orang tersinggungan, ada dominasi apa? Dari bangsa yang diciptakan dari api itu. Ya. Makanya salah satu orang ada jinnya, Pak.
emosian, gampang tersinggung, punya masalah sedikit dianggap besar. Ya, itu salah satu ciri itu. Kenapa? Ada unsur apa? Unsur panas. Logikanya orang kok gitu aja emosi. Bagi kita yang normal, bagi kita yang normal, kata kita unsurnya dingin. Ya, ketika ada orang emosian, unsurnya berarti apa? Sudah unsur api, berarti panas. Maka di sini dikatakan himpitan itu bukan himpitan himpitan hukuman, tapi himpitan kasih sayang, seperti ibu memeluk seorang anaknya dengan erat. Karena bumi ini sudah kangen berat kepada anak-anaknya yang soleh. Ya termasuk kita, insya Allah, Pak. Jadi Sa'ad bin Mu'adz memang mendapatkan himpitan, tapi himpitannya bukan himpitan apa? Hukuman. Himpitannya himpitan kasih sayang, pelukan sebagaimana pelukan seorang ibu kepada anaknya. Maka kita semoga bagian dari itu. Tapi yang jelas kita nggak bisa memastikan, karena biar bagaimanapun ini kesimpulannya para ulama. Informasi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menginformasikan pokoknya ada himpitan. Himpitannya wujudnya hukuman atau himpitannya wujudnya kasih sayang, ini kita nggak tahu aslinya gimana. Ya, makanya yang penting kita siap-siap aja, Pak. Yang jelas prosesi itu mesti akan kita lewati, pasti sudah. Pasti akan kita lewati. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita kalau bisa nih, Pak, kalau bisa nih, ketika kita mati itu dosa-dosa yang sudah pernah kita tinggalkan sudah kita rampungkan. Ya. Makanya kenapa Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu itu kalau bisa evaluasi kepada diri kita itu bukan setahun sekali pas Ramadan. Ya, setiap hari, Pak. Sebelum tidur itu disunahkan, Pak. Ya, kita muhasabah. Tadi siang, dari pagi bangun subuh sampai saya tidur lagi, dosa apa yang saya lakukan ya? Ya, dosa apa yang saya lakukan? Kalau seandainya dosanya langsung kepada Allah itu rada mending, Pak. Minta ampunnya gampang. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi yang jadi repot ini, kalau dosanya itu nyangkut kepada orang lain, ini yang repot, Pak. Ya, ruwet pokoknya, Pak. Kalau wujudnya apa? Ya salah satunya apa, Pak? Doa yang nyangkut kepada orang ini. Doa yang nggak nyangkut sama, yang langsung sama Allah, itu seperti ninggalin sholat lah ya masih. Tapi ini dosa besar lah. Ya, dosa besar nih. Minum khamr. Ya, apalagi, Pak? Zina. Bunuh itu nyangkutnya kepada siapa? Orang itu, repot itu, Pak. Ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Gibah. Gibah itu masuk kemana itu, Pak? Ke orang. Ya. Menjelek-jelekan orang. Itu nyangkutnya kepada orang lain, fitnah. Itu nyangkutnya kepada orang lain. Urut, Pak. Kalau mereka nggak terima, ya belum bisa dikategorikan dosanya diampuni. Tapi walaupun dosa kita nyangkutnya sama Allah, Allah tetap akan melihat seberapa seriusnya dia menghapus dosa apa yang sudah dia lakukan. Sering saya katakan bahwa cara tobatnya orang meninggalkan sholat itu caranya gimana? Ada dua. Kalau tidak mengkodok, kodok itu apa? Mengganti. Jadi kalau kita mengkodok sholat dalam 1 tahun, misalkan kita nggak sholat, berarti kodoknya berapa tuh? Berapa kali, Pak? Ya tadi 1800 sekian berarti. Ya 1800 sekian, Pak.
Itu para ulama berpendapat cara tobatnya orang meninggalkan sholatnya itu diganti. Oh, saya lupa sholat apa saja yang ditinggalkannya, dikira-kira. Kira-kira, makanya kita harus tahu pas kita usia balik umur berapa. Karena pada saat itu kewajiban syariat sholat harus kita kerjakan. Nah, pas balik kita langsung sholat, apa sholatnya baru-baru kemarin? Nah itu Pak, ngitung aja deh Pak. Kalau ditinggalkan 1 tahun aja 1800 sekian kali, dikali berapa? 10 tahun berarti. Berarti berapa tuh? 100 manger kok banyak kali ya. Ya makanya. Nah, ada yang mengatakan ulama pendapat yang kedua Pak. Kalau seandainya Anda tidak mengkodok, mengganti sholat-sholat yang pernah ditinggalkan, perbanyak sholat sunnah sudah. Nah terkadang kita mengkodok tidak, memperbanyak sholat sunnah juga enggak. Piye Pak? Nah, gimana? Allah Maha Pengampun ya, nanti aja lihat nanti endingnya gimana. Yang jelas dijelaskan oleh para ulama seperti itu caranya. Ya, kalau orang meninggal, ini yang ruwet itu memang sholat Pak. Ya, kalau orang membayar zakat, lupa membayar zakat atau tidak membayarkan zakat, dia tinggal diulang saja bayar zakatnya. Berapa kali dia, kan gampang kalau bayar zakat. Ya, sholat ini kan butuh apa? Butuh waktu mengkodok sampai 1800 kan luar biasa berat ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi motivasi kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Belum lagi kualitas sholat kita mungkin masih apa? Masih jauh di awang-awang. Ya kalau kita melihat ya alhamdulillahnya Bapak Ibu sekalian, Allah itu Maha penghasil gampangnya. Alhamdulillah sekali itu Pak. Ya. Jadi kasih sayangnya Allah itu melebihi kasih sayangnya seorang ibu kepada anak. Lebih dari itu Pak. Yang penting kita sering rengek Pak. Sering apa? Ngerengek, tong ngerengek ya Pak. Nangis. Sering minta sama Allah. Allah nanti kalau sering dengar harapan-harapan kita, Allah kenal sama kita. Allah perhatian sama kita. Malaikat-malaikat pun akan senang sama kita karena sering nih suaranya nggak asing nih orang. Ya, dia sering memanjatkan sholawat, sering memanjatkan zikir, sering menyebut nama Allah. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengenalkan orang yang sering menyebut nama Rasulullah dan Allah di hadapan para malaikat, akan dikenalkan, ini loh hambaku yang sering memujiku. Ini loh hambaku yang sering bersolawat kepada siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya sebenarnya sholat sih Pak. Kalau kita pengen bener tobatnya serius ya perbanyak napa sholat sudah. Batasannya berapa terserah, sekeselnya Pak. Ya, karena ada namanya Imam Ahmad bin Hambal itu, beliau mengerjakan sholat targetnya dalam satu hari 300 rakaat. Ya Pak. Kalau kita kan berapa Pak? 17 saja sudah cukup sesuai dengan tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia. Cukuplah 17 rakaat. Ya cukup sih Pak. Itu hanya sekadar menggugurkan apa? Kewajiban. Memang sudah dianggap menggugurkan kewajiban. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu sekalian, Allah tidak menuntut ketika kita sholat tidak harus khusyuk. Bayangin Pak, kalau khusyuk menjadi syarat sah sholat, kira-kira kita sholat tadi sah nggak Pak? Wah nggak sah Pak. Ya, alhamdulillahnya khusyuk itu tidak masuk menjadi syarat sah sholat. Bayangin, itu saking rohimnya Allah, saking kasih sayangnya Allah begitu tinggi Pak. Allah hanya sekedar yang penting kamu sholat gerak nggak apa-apa sudah.
Yang penting baca Fatihah, ya kan? Niat, berdiri, ruku, sujud sampai salam sudah. Urusan khusyuk dan tidak nomor sekian lah gitu. Yang dituntut cuman itu tak, Pak. Ini pun banyak yang apa? Gagal. Alhamdulillah, makanya ketika saya belajar, oh khusyuk itu bukan syarat sah sholat. Yang Allah tuntut hanya fisik-fisiknya aja, yang kelihatan wujudnya aja, Pak. Ya, gerakan-gerakan yang kelihatan. Al-Fatihah, makanya Al-Fatihah bacanya jangan di dalam hati. Ya, Al-Fatihah itu harus diucapkan. Bacaan-bacaan sholat itu dibacanya bukan di dalam hati, ditalafutkan, dilafadzkan, minimalnya terdengar oleh diri sendiri. Karena gerakan sholat itu, rukun-rukun sholat itu seperti fisiknya sholat. Tahu? Seperti apa? Fisiknya sholat. Namanya fisik itu kelihatan, bisa dirasakan. Ya, kecuali niat. Nah, niat kan makanya bukan ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan apa? Syarat. Maka jamaah yang dimuliakan ini sampai jam? Oh jangan, Pak. 8:30 gitu. Artinya begini, Pak. Ini hadis yang tadi saya sampaikan. Ini merupakan pintu gerbang kita beriman kepada hari akhir itu mulainya dari sini. Dari aktivitas kematian sampai nanti ada hari kebangkitan, ada mizan itu timbangan, ada hisab, ada macam-macam sampai surga neraka. Sebenarnya itu rentetan isi beriman kepada hari akhir. Ya, kita baru belajar. Saya belum membahas tentang adab kubur dan nikmat kubur ini, Pak. Kita baru membahas tentang kematian. Kematian itu apa? Kematian itu ada yang mengatakan wujudnya ya kayak gitu. Ya, intinya kematian itu yang kita rasakan di mana? Di dunia saja. Makanya kalau punya prinsip lah, mumpung masih hidup, ya kan? Mumpung masih muda, puas-puaskan masa mudanya untuk foya-foya menghabiskan umur tanpa ada faedah. Wah, ini kepala celoko, Pak. Ya. Prinsip kita tadi, prinsip penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, hidup bukan untuk hidup, tapi hidup itu untuk menjalankan ibadah. Maka prinsip dalam usaha pun harus ada prinsip saya menjalankan usaha, motivasinya ibadah. Kalau motivasinya ibadah, dia tidak akan mendolimi orang, dia tidak akan membodohi orang, nggak bakal nipu, nggak bakal macem-macem. Ya, kalau dia usahanya bukan untuk memperkaya diri, kalau ada kelebihannya dia menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan tetangganya, perhatikan anak yatim, perhatikan saudaranya. Motivasinya bukan memperkaya diri. Kalau prinsipnya prinsip penghuni surga, karena dia motivasinya mencari ridhonya siapa? Allah. Tapi kalau dia hidup hanya untuk hidup, egois. Ya, sing penting dia senang, sing penting dia hidup, yang lain sulit, yang lain susah, yang lain mati, enggak urusan. Nah, itu orang yang ngaco. Maka agama kita itu, penghuni surganya Allah itu, dia akan memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang hidup bersamanya. Ya, prinsipnya dia tetangga dengan orang penghuni surga nyaman, adem. Menjadi bapak penghuni surga nyaman, menjadi anak penghuni surga adem, menjadi pasangan penghuni surga adem. Adem itu bukan berarti tanpa masalah nih. Ya, masalah itu sesuatu yang tidak bisa dihindari dari kehidupan, nggak bisa dipisahkan, nggak mungkin nggak dapat masalah. Sekelas Nabi aja dapat apa? Masalah. Bahkan masalahnya lebih apa? Lebih ruwet. Ya. Penyakitnya siapa yang belum? Nabi Ayub itu kan penyakit yang langka, Pak.
Ya, penyakit yang langka. Sekelas Nabi aja, Nabi itu nggak semuanya kaya. Nabi Sulaiman memang jadi raja kaya raya. Yang hidupnya pas-pasan juga ada. Ya, ya seperti Nabi apa tadi karena sakit Nabi Ayub. Memang dulunya beliau orang kaya, tapi dibangkrutkan oleh Allah sampai jatuh miskin. Sudah miskin ditambah penyakitan, Mbak. Bayangin, Mbak. Kalau kita mungkin kapok jadi nabi itu, kapok jadi orang soleh. Tapi kan Nabi Ayub menghadapi ujian itu sebagai, oh ini sarana saya meningkatkan level, gitu. Selalu positive thinking saja, Pak. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang beriman penghuni surganya Allah tanpa ada rasa putus asa. Dia akan optimis menghadapi ujian, menghadapi rasa sulit dalam menjalani kehidupan. Itu mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wa da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.